Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 23. Kawan-kawannya saling berpandangan. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Jlit Heng. Sebenarnya kami tidak ingin membuat kau dan orang tua yang tinggal di bukit itu menjadi kecewa. Kau dan orang tua itu sudah bekerja keras untuk mengarahkan arus air belumbang yang meluap di atas bukit berhutan lebat itu." Dada Jlit Heng menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata yang dikatakan oleh Kiai Kanti agaknya bukan sekedar prasangka. "Jlit Heng, sebenarnya lah bahwa ada persoalan yang kemudian timbul di padukuhan ini," berkata kawannya. "Persoalan apa?" Jlit Heng masih bertanya, "apakah ada kesulitan dengan parit-parit itu?" "Tidak. Tidak Jlit Heng," jawab kawannya itu, "yang menumbuhkan persoalan bukannya parit dan air itu sendiri." "Lalu apa?" Jlit Heng masih berpura-pura tidak mengetahui persoalannya. Anak muda itu menarik nafas. Namun kemudian katanya, "Kami ternyata benar-benar telah mengecewakanmu dan mengecewakan orang tua di kaki bukit itu. Pada saat-saat terakhir telah tumbuh semacam perselisihan antara orang-orang Lumban Kulon dan Lumban Wetan tentang air sungai itu. Kami masing-masing merasa bahwa bagian kami terlalu sedikit. Orang-orang Lumban Kulon menganggap bahwa tanah persawahan di Lumban Kulon lebih tinggi dari tanah persawahan di Lumban Wetan sehingga mereka menuntut cara pembagian yang lain dari yang kita lihat sekarang, karena menurut mereka, air yang naik dari sungai itu lebih banyak mengalir ke Lumban Wetan." Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia merenungi kawan-kawannya yang tertunduk diam, seolah-olah mereka merasa telah bersalah, karena Jlit Heng tentu akan menjadi sangat kecewa karenanya. Baru sejenak kemudian Jlit Heng bertanya, "Tetapi apakah menurut kalian, tanah persawahan di Lumban Wetan lebih rendah dari Lumban Kulon?" "Tidak. Sebagaimana kita lihat. Bukankah dataran di antara sepasang bukit mati ini rata dan tidak miring? Bukankah dengan demikian sawah di Lumban Wetan sama sekali tidak lebih rendah dari Lumban Kulon?" Jlit Heng mengangguk-angguk. Menurut pendapatnya, sawah di Lumban Wetan memang lebih rendah dari sawah di Lumban Kulon. Namun demikian, Jlit Heng tidak menentukan sikap apapun juga. Ia baru mendengar keterangan dari anak-anak Lumban Wetan. Ia masih belum mendengar apa yang dikatakan oleh anak-anak Lumban Kulon. Namun dalam pada itu kawannya berkata, "Jlit Heng. Anak-anak muda Lumban Kulon nampaknya bersikap terlalu keras. Mereka kini melarang kami, anak-anak muda Lumban Wetan ikut berlatih olah kanuragan pada Darwerdi." Jlit Heng menjadi cemas mendengar keterangan itu. Jika masalahnya menyangkut Darwerdi, maka persoalannya akan berkembang semakin gawat. Karena itu, maka ia pun bertanya, apakah Darwerdi sendiri tidak menunjukkan sikap apapun juga? Darwerdi seolah-olah menjadi acuh tidak acuh. Ketika kami bertanya kepadanya, kenapa kami dilarang mengikuti latihan olah kanuragan, maka ia tidak memberikan jawaban yang memuaskan, sahut seorang anak muda. "Apa katanya?" bertanya Jlit Heng. Katanya, ia tidak menentukan apa-apa. Ia mengajari siapa yang hadir di dekat Bukit Gundul itu. Sedangkan anak-anak Lumban Kulon menganggap bahwa Bukit Gundul itu termasuk daerah Lumban Kulon, sahut seorang kawannya. "Apakah memang demikian?" bertanya Jlit Heng. "Tidak ada yang pernah mengatakan demikian sebelumnya," jawab kawannya. Jlit Heng mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, "Apakah kalian pernah berbicara tentang hal itu dengan Darwerdi, bahwa sebenarnya kalian masih ingin berlatih kepadanya?" "Iya," seorang kawannya menjawab, "bahkan kami sudah minta agar Darwerdi bersedia datang ke tempat lain yang khusus bagi anak-anak muda dari Lumban Wetan. Tetapi ia tidak bersedia sama sekali. Katanya, dengan demikian sikapnya itu akan dapat menimbulkan salah paham dari anak-anak Lumban Kulon. Bahkan mungkin akan memperbesar pemisahan yang sudah mulai tumbuh di antara mereka." Jlit Heng mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti sikap Darwerdi. Jika ia bersedia melakukannya, maka perselisihan antara anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan akan semakin memuncak. Tetapi yang belum diyakini oleh Jlit Heng, apakah Darwerdi itu jujur? Jika jawaban itu sekedar cara untuk menolak agar anak-anak muda Lumban Wetan tidak dapat meningkat seimbang dengan anak-anak muda Lumban Kulon justru karena ia telah berpikir, maka akibatnya akan gawat pula. Karena itu, maka Jlit Heng pun bertekad untuk bertemu dengan anak-anak muda Lumban Kulon.
Ia ingin bertanya, bagaimana sikap mereka yang sebenarnya terhadap air yang sudah berhasil diangkat naik dari sungai kecil itu. Kau akan mendapat perlakuan yang buruk dari mereka, berkata seorang kawannya. Di gardu aku akan dapat bergurau bersama kawan-kawan. Apakah sampai demikian jauh sikap dan tanggapan mereka terhadap anak-anak muda Lumban Wetan, bertanya Jelit Heng. Kadang-kadang sikap mereka memang menjengkelkan sekali, desis seorang kawannya. Tetapi Jelit Heng tetap ingin bertemu dengan mereka. Karena itu, maka ia pun kemudian meninggalkan gardunya dan pergi ke Lumban Kulon, meskipun kawan-kawannya mencoba mencegahnya. Ketika Jelit Heng menyeberangi jalan dan memintas pematang menuju ke padukuhan yang termasuk daerah Lumban Kulon, ia memang menjadi ragu-ragu. Namun ia melangkah terus. Dinginnya malam sama sekali tidak terasa. Bahkan keringat dingin terasa membasah di punggungnya. Semakin dekat dengan gardu di sudut padukuhan, Jelit Heng merasa semakin gelisah, namun ia bertekad untuk mencari cara yang sebaik-baiknya, agar perselisihan itu tidak justru berkembang. Anak-anak Lumban Kulon yang berada di gardu terkejut melihat sesosok bayangan mendekati gardunya. Namun mereka pun segera mengenal, ketika cahaya di gardu itu mulai menyentuh wajah Jelit Heng. Anak-anak muda Lumban Kulon itu merasa heran, bahwa Jelit Heng telah datang seorang diri. Mereka mengetahui bahwa Jelit Heng baru saja kembali dari sebuah perjalanan, dan mereka pun sudah mendengar cerita yang direka-reka oleh Jelit Heng dalam perjalanannya. Kau Jelit Heng, bertanya seseorang dari antara anak-anak muda Lumban Kulon itu. Ya. Apakah aku boleh naik ke gardu, bertanya Jelit Heng. Marilah naiklah, jawab salah seorang dari mereka. Jelit Heng kemudian duduk bersama anak-anak muda Lumban Kulon. Sejak kedatangannya, Jelit Heng sudah merasa bahwa sikap anak-anak muda Lumban Kulon memang agak lain. Satu dua orang mencoba bertanya tentang pengalamannya di perjalanannya. Seorang yang bertubuh kurus bertanya, ceritamu belum begitu jelas bagi kami Jelit Heng. Barangkali kau masih ingin bercerita tentang pengalamanmu yang aneh-aneh di perjalanan. Jelit Heng tersenyum. Seperti kepada kawan-kawannya di Lumban Wetan ia bercerita tentang daerah yang pernah dilihatnya. Dan seperti di Lumban Wetan ia pun mulai memancing pembicaraan mengenai tanah, sawah dan air. Agaknya anak-anak Lumban Kulon telah mempunyai prasangka kepadanya karena itu, maka mereka pun segera mengerti maksud Jelit Heng. Seorang yang berkumis tipis kemudian menyahut, Jelit Heng. Agaknya kami dapat meraba, kemana arah pembicaraanmu. Mungkin kau telah mendengar dari kawan-kawanmu di Lumban Wetan, bahwa telah timbal persoalan yang hangat antara kami, anak-anak muda Lumban Kulon dan kawanmu dari Lumban Wetan. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, persoalan itu berkembang demikian cepatnya. Baru beberapa hari yang lalu, kita merasa bersyukur bahwa kita telah dapat mengangkat air dari sungai kecil yang menampung air dari bukit berhutan itu. Sekarang kita merasa bahwa telah ada persoalan yang hangat antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Kami sudah mencoba menahan diri, berkata anak muda yang berkumis tipis. Tetapi kawan-kawanmu dari Lumban Wetan bersikap terlalu mementingkan diri mereka sendiri. Apa yang sebenarnya telah mereka lakukan? Bertanya Jelit Heng. Lumban Wetan memang lebih rendah dari sawah di Lumban Kulon. Mereka ingin mendapat air terlalu banyak dari kemampuan air yang dapat kita tampung, sahut seorang anak muda. Apa yang telah mereka lakukan? Jelit Heng mengulangi pertanyaannya. Mereka ingin membuka parit yang mengalir ke sawah mereka lebih lebar dari parit yang mengalir ke sawah kami, jawab anak muda berkumis tipis. Tentu saja kami tidak sependapat. Pintu air dari kedua parit yang mengalir ke persawahan di Lumban Wetan dan Lumban Kulon harus sama. Dengan demikian, maka kita akan mendapat pembagian yang adil. Jelit Heng termangu-mangu sejenak. Ia memang sudah menduga bahwa keterangan anak-anak muda Lumban Wetan mungkin berbeda dengan keterangan anak-anak muda Lumban Kulon. Namun ia perlu mendengar semuanya, agar ia mendapat bahan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mungkin ada baiknya dibicarakan dengan Kiai Kanti. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya, apakah dasarnya bahwa anak-anak Lumban Wetan minta agar pintu air bagi mereka lebih lebar dari pintu air yang akan mengairi ke daerah persawahan di Lumban Kulon? Mereka merasa bahwa mereka mempunyai jasa terlalu banyak. Mereka merasa bahwa parit itu telah mengalir karena kerja anak-anak Lumban Wetan. Terutama kau sendiri, jawab anak muda berkumis tipis. Namun tiba-tiba seorang anak muda berjambang tebal bertanya kepada Jelit Heng, Jelit Heng,
apakah benar kau merasa bahwa karena jasamu maka parit-parit kita dapat mengalir? Tentu tidak, jawab Jelit Heng menghindar. Ia merasa bahwa orang berjambang itu hatinya lebih keras dari anak muda berkumis tipis, bukan aku. Tetapi orang tua yang tinggal di lereng bukit itu. Jadi apa maksudmu datang kemari? Anak muda berjambang tebal itu bergeser maju, kau kira kau mempunyai wewenang untuk mengurus air itu? Tidak. Bukan maksudku, Jelit Heng beringsut sedikit, aku hanya ingin bertanya apakah yang sebenarnya terjadi. Aku memang mendengar cerita kawan-kawanku. Tetapi aku belum yakin akan kebenarannya. Justru karena itu aku ingin mendengar dari kalian. Bohong, anak muda berjambang tebal itu membentak, aku kira kau ingin memaksakan kehendak anak-anak muda Lumban Wetan. Aku kira kau ingin bercerita tentang jasa-jasamu bahwa kau telah membuka air di belumbang di lereng bukit itu. Kaulah yang telah mengarahkan air itu sehingga masuk ke dalam sungai kecil yang kemudian kita angkat bersama. Benar. Aku tidak bermaksud demikian. Aku ingin mencari penyelesaian sebaik-baiknya atas persoalan air itu. Sebenarnya lah Kiai Kanti menjadi sedih, bahwa air yang diharapkan akan membuat Lumban dalam keseluruhan ini menjadi hijau, ternyata telah menimbulkan persoalan tersendiri yang akan dapat meretakkan hubungan kedua kebuyutan yang semula memang hanya satu, berkata Jelit Heng. Jika benar kau tidak akan membuat kisruh dengan memaksakan pendapat orang-orang Lumban Wetan, maka kau harus bersedia mengatakan kepada anak-anak muda Lumban Wetan, bahwa mereka tidak mempunyai hak lebih dari kami, orang berjambang itu menggeram. Namun anak muda yang berkumis tapis, yang agaknya batanya lebih lembut itu berkata, sudahlah Jelit Heng, sebenarnya kami tidak ingin terlibat ke dalam perselisihan. Katakan kepada kawan-kawanmu. Anak muda Lumban Kulon itu. Tetapi jika mereka mulai apa boleh buat, anak muda berjambang itu memotong, karena itu, katakan, bahwa jasamu tidak berarti apa-apa bagi kami. Baiklah, aku akan mengatakan kepada mereka, desis Jelit Heng, tetapi aku minta, bahwa kita masing-masing akan dapat menahan diri sehingga dengan demikian persoalan ini tidak akan berkembang jadi semakin buruk. Heh, kau kira kami di sini tidak menahan diri? Anak muda berjambang itu bergeser maju lagi. Sehingga Jiteng pun telah beringsut pula, jika kami anak-anak muda Lumban Kulon tidak menahan diri, maka anak-anak muda Lumban Wetan telah kami lemparkan ke bendungan. Apalagi kini anak-anak muda Lumban Wetan menjadi malas dan tidak lagi mau berprihatin barang sedikit untuk mempelajari olah kanuragan. Oh, apakah begitu, desis Jelit Heng, jika demikian biarlah besok aku akan mengajak mereka. Itu tidak perlu, anak muda berjambang itu hampir berteriak, Darwerdi sudah kehabisan kesabaran. Beberapa kali mereka datang. Dan itu akan sangat mengganggu perkembangan kita semuanya. Karena itu, mereka yang telah ketinggalan tidak akan diperbolehkan ikut serta. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Namun anak muda berkumis tipis itu berkata, mungkin mereka akan mendapat kesempatan berikutnya, Jelit Heng. Setelah kelompok ini meningkat, maka akan disusul oleh kelompok berikutnya. Jelit Heng mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan kesempatan itu masih terbuka. Kau sendiri masalnya, anak muda berjambang itu masih saja berbicara dengan nada yang keras, sudah berapa kali hari latihan kau tidak datang. Apakah kau sekarang tiba-tiba saja akan berlatih bersama kami? Tentu kau hanya akan mengganggu kami dan menghambat perkembangan kami. Jelit Heng masih mengangguk-angguk. Kemudian katanya, baiklah. Aku akan minta diri. Aku akan berkata kepada kawan-kawanku, agar mereka tidak minta yang berlebih-lebihan, jadi. Kita akan bersepakat, bahwa pintu air yang mengalirkan air ke tanah persawahan di Lumban Kulon dan Lumban Wetan akan dibuat sama. Mungkin begitu, desis anak muda berkumis tipis. Namun tiba-tiba seorang anak muda bertubuh kurus berkata, tetapi apakah tanah persawahan itu tidak sama? Maka pembagian air yang sama bagi kedua belah pihak justru akan menjadi tidak adil? Tanah persawahan Lumban Kulon lebih luas dari tanah persawahan Lumban Wetan, beberapa anak muda berdesis. Anak muda berkumis tipis itu termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata kepada Jelit Heng, Gembala. Kami tidak bermaksud bermusuhan dengan kawan-kawan kami dari Lumban Wetan. Tetapi kami ingin pembagian air yang adil. Hanya itu. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, baiklah.
Aku akan mengatakannya kepada kawan-kawanku, seperti yang kalian kehendaki. Untuk sementara biarlah kita membuka pintu air yang sama seperti yang kalian kehendaki. Aku menjamin bahwa anak-anak Lumban Wetan akan menerimanya. Sama bagaimana? Anak muda berjambang itu bertanya dengan keras. Sama lebarnya, anak muda berkumis tipis itulah yang menjawab. Jelit Heng memandang anak muda berkumis tipis itu sekilas. Ia memang mengenal anak itu dengan watak yang berbeda dengan anak berjambang itu. Namun agaknya anak muda berkumis tipis itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kawan-kawannya, juga terhadap anak muda berjambang tebal itu, sehingga karena itu, maka anak muda berjambang tebal itu tidak bertanya lebih jauh lagi. Sudahlah, berkata Jelit Heng, aku akan kembali kepada kawan-kawanku. Terima kasih atas segala keterangan dan kesediaan kalian. Anak muda berkumis tipis itu berkata, mudah-mudahan kawan-kawanmu di Lumban Wetan dapat mengerti. Jiteng pun kemudian meninggalkan gardu itu. Namun demikian Jelit Heng meninggalkan mereka, beberapa anak muda bertanya kepada yang berkumis tipis, kau terlalu lunak menghadapi anak-anak muda Lumban Wetan. Jelit Heng memiliki kelainan dengan anak-anak muda Lumban Wetan yang lain, desis anak muda berkumis tipis itu. Apa bedanya? Ia datang untuk menuntut. Mungkin anak-anak Lumban Wetan akan mempergunakannya. Dikiranya kita, anak-anak muda Lumban Kulon menjadi silau melihatnya, berkata anak muda berjambang itu. Tetapi apakah kita akan mengingkari kenyataan? Anak muda berkumis tipis itu menjawab, siapa yang paling banyak berbuat terhadap penguasaan air itu? Katakan bahwa pikiran ini tumbuh dari orang tua di lereng bukit itu. Tetapi Jelit Heng dan anak-anak muda Lumban Wetan menanggapinya dengan cepat. Sedangkan kita, katanya, apa yang pernah kita lakukan? Mungkin ada seorang atau katakanlah dua orang di antara kita yang ikut membantu orang tua itu mengartikan air, kemudian membuat gubuk baginya. Tetapi apakah artinya dibandingkan dengan kerja anak-anak Lumban Wetan? Kawan-kawannya termangu-mangu. Namun tidak seorang pun yang menyahut. Meskipun demikian, hati mereka tetap bergejolak. Mereka tidak ingin melihat Lumban Wetan tumbuh secepat Lumban Kulon. Karena itu, maka mereka tetap tidak akan membiarkan perkembangan Lumban Wetan dalam segala segi. Selain pada kesuburan tanahnya, juga pada kemampuan anak-anak mudanya. Dalam pada itu, ternyata hal itu telah diberitahukan pula kepada anak-anak laki-laki Ki Buyut di Lumban Kulon. Anak itu memang dungu, berkata anak Ki Buyut itu kepada anak muda berjambang lebat, Yanugata. Ia menganggap bahwa Jelit Heng memang mempunyai hak untuk menentukan air di sungai itu, berkata anak muda berjambang lebat, jangan hiraukan. Aku tetap pada pendirianku. Air itu harus kita kuasai sepenuhnya. Kitalah yang akan memberikan sebagian menurut belas kasihan kita kepada Lumban Wetan, karena sebenarnya lah bendungan itu berada di daerah Lumban Kulon, dan bukit berhutan itu pun berada di daerah Lumban Kulon pada saat Lumban dibagi menjadi dua. Kawan-kawannya termangu-mangu. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya, bahwa sungai, bendungan, bukit-bukit itu termasuk daerah Lumban Kulon. Namun ia mengangguk-anggukan kepalanya saja. Ia menganggap bahwa anak Ki Buyut itu tentu lebih banyak mengetahui tentang keadaan Lumban Kulon maupun Lumban Wetan. Ternyata bahwa sikap Nugata, anak buyut Lumban Kulon itu menjadi pola pikiran anak-anak muda di Lumban Kulon, mereka menganggap bahwa sikap itu adalah sikap yang paling baik. Karena itu, maka mereka pun ikut pula berbuat seperti yang dilakukan oleh anak muda yang menjadi pusat perhatian anak-anak muda di seluruh Lumban Kulon. Sementara itu, Nugata pun sebelumnya telah bertemu dengan Darwerdi beberapa kali. Ialah yang minta kepada Darwerdi agar anak-anak Lumban Wetan tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam latihan-latihan olah kanuragan. Itu adalah persoalan kalian, berkata Darwerdi, aku mengajari siapa saja yang hadir. Kami akan melarang mereka memaruti daerah Lumban Kulon, berkata Nugata. Terserah. Aku tidak ikut campur, berkata Darwerdi setiap kali. Meskipun demikian Darwerdi tidak mengambil sikap yang dapat mencegah berkembangnya jarak antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan, ia tidak mau menambah persoalan yang baginya sudah cukup rumit, hampir tidak sabar ia menunggu hadirnya seorang pangeran yang dikehendakinya. Apakah pangeran itu dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Kendali Putih atau oleh orang-orang Pusparuri?
Karena itu maka ia tidak menghiraukan lagi apakah yang akan terjadi antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Biar saja kedua daerah ini berbenturan. Aku akan melihat suatu yang permainan yang mengasihkan. Anak-anak muda yang berkelahi tanpa aturan. Dengan liar saling memukul dan menghantam. Mungkin mereka bersenjata tanpa mengenal arti senjata masing-masing, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Namun Darwerdi mengerutkan keningnya. Ia menyadari bahwa anak-anak Lumban Kulon memiliki kemampuan yang lebih baik dari anak-anak muda Lumban Wetan, karena meskipun sedikit, tetapi anak-anak muda Lumban Kulon pernah mengikuti latihan-latihan oleh Kanuragan. Anak-anak muda Lumban Wetan akan terdesak, berkata Darwerdi di dalam hatinya pula. Namun tiba-tiba saja timbul pikirannya, jika daerah ini diganggu oleh ketegangan dan benturan antara Lamban Wetan dan Lumban Kulon, maka persoalanku akan berbaur tanpa banyak diketahui orang. Pikiran itulah yang membuat Darwerdi semakin tidak mengacuhkan alas apa yang terjadi antara anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Ia sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas sikap Nugata yang kadang-kadang nampak diwarnai oleh perasaan dengki dan iri hati. Namun demikian, Darwerdi memang tidak lagi ingin membuat jarak dengan anak-anak muda Lumban Kulon. Ia tidak ingin anak-anak muda itu dapat mengganggu rencananya. Karena itu, seperti yang sudah dikatakan oleh anak-anak Lumban Wetan, Darwerdi tidak bersedia untuk memberikan latihan-latihan khusus bagi anak-anak Lumban Wetan. Dengan demikian, anak-anak Lumban Kulon akan marah kepadanya. Meskipun mereka tidak berani berbuat sesuatu tetapi pada suatu saat ia dapat mengganggunya. Dalam pada itu, Jlit Heng yang dengan hati yang gelisah meninggalkan Lumban Kulon, telah kembali kepada kawan-kawannya. Ia mengatakan, sesuai dengan apa yang didengarnya dari anak-anak muda Lumban Kulon. Bahkan anak-anak muda Lumban Kulon sama sekali tidak mempersoalkan tinggi tanah persawahan daerah Lamban Kulon dan Lumban Wetan. Yang mereka minta hanyalah, pintu air yang mengalirkan air ke Lumban Kulon dan Lumban Wetan itu harus sama. Omong kosong, jawab seorang kawannya, pintu air itu sudah sama sejak semula. Heh, bukankah kau juga mengetahuinya bahwa pintu air itu sudah sama? Iya, aku tahu. Mereka anak-anak Lumban Kulon mempertahankan kesamaan itu, yang mereka sangka, akan dirubah oleh anak-anak Lumban Wetan. Mereka mengatakan, bahwa pembagian itu harus adil. Karena itu, perubahan yang dikehendaki oleh anak-anak muda Lumban Wetan akan merusak keseimbangan itu. Dan kau percaya, tiba-tiba seorang kawannya yang lain bertanya. Atau barangkali kau lebih percaya kepada anak-anak Lumban Kulon daripada anak-anak Lumban Wetan sendiri, yang lain menyambung. Jlit Heng menjadi berdebar-debar. Ia tidak mau terjadi salah paham dengan kawan-kawannya. Karena itu, maka ia pun segera menjawab, bukan begitu. Maksudku aku ingin mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari peristiwa yang sedang kita hadapi. Bukankah dengan demikian hanya terjadi salah pengertian di antara kita di sini dan anak-anak muda Lumban Kulon? Jika demikian maka tidak perlu timbul pertentangan di antara kita. Jika masalahnya dapat kita pertemukan, maka perselisihan itu akan dapat teratasi. Tidak ada salah pengertian dan tidak ada salah paham. Mereka menuntut dengan yakin dan pasti, sahut seorang kawannya, ya, Jlit Heng mengangguk, tetapi bukankah tidak ada salahnya jika ada usaha pendekatan tanpa pengorbanan salah satu pihak? Yaitu dapat saja kau lakukan, seorang yang lebih tua dari mereka tiba-tiba saja menyahut. Anak-anak muda itu berpaling kepadanya. Dilihatnya orang itu melangkah mendekat dan bahkan kemudian berdiri di antara mereka, aku mendengar percakapan kalian. Usaha Jlit Heng memang baik. Tetapi jika aku boleh berpendapat, maka masalahnya tidak terlalu mudah. Anak-anak muda Lumban Kulon dan anak-anak muda Lumban Wetan sebenarnya telah mulai memikirkan masa depan kampung halaman mereka. Mereka telah berusaha untuk membuat padukuhan mereka menjadi sebuah padukuhan yang baik di masa depan. Namun, ternyata bahwa Lumban Kulon tidak mempertimbangkan kepentingan padukuhan tetangganya, bahkan pecahan dan belahan dari satu tubuh. Jlit Heng mengangguk-angguk. Ia tidak dapat mengambil kesimpulan tanpa mendapatkan bahan yang lebih banyak lagi. Tetapi agaknya kata-kata orang yang sudah tua dari anak-anak muda yang berada di gardu itu dapat dimengerti. Dalam pada itu, orang yang lebih tua itu berkata selanjutnya, tetapi Jlit Heng, aku kira, kau dapat saja melanjutkan usahamu.
Kami dan mungkin juga anak-anak Lumban Kulon harus mengakui bahwa kau sudah berbuat lebih banyak dari setiap orang di antara kami dan anak-anak muda Lumban Kulon, sehingga air itu dapat kita kuasai. Aku akan berusaha, sahut Jlit Heng, tetapi apa artinya aku seorang diri? Kau seorang diri akan lebih baik dari tidak ada seorang pun yang berusaha mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Tetapi jika kau gagal maka kau akan dapat mengambil satu sikap, berkata orang itu. Baiklah, jawab Jlit Heng, aku akan berusaha terus. Tetapi aku minta kalian percaya kepadaku. Sebenarnya lah perselisihan ini memang sudah meningkat menjadi pertentangan yang gawat, berkata orang itu, mungkin kau akan dapat membayangkan jika anak-anak Lumban Kulon setiap kali mampu meningkatkan pengetahuan mereka tentang olah kanuragan, maka itu sudah dapat dibayangkan. Sementara kita masih tetap bodoh dan dungu, bukankah dengan demikian, pada suatu saat kita tidak akan dapat berbuat apa-apa, jika anak-anak Lumban Kulon memaksakan kehendaknya atas kita. Jika kita menentang kehendak mereka, maka mereka akan bertindak dengan kekerasan. Jlit Heng mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Mudah-mudahan aku akan dapat mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang gawat ini. Tetapi, hati-hatilah. Jika kau salah langkah, maka kau akan menjadi korban. Mungkin oleh anak-anak Lumban Kulon kau akan mengalami nasib kurang baik. Tetapi mungkin justru oleh anak-anak muda Lumban Wetan sendiri. Aku mengerti. Tetapi tanpa langkah-langkah yang dapat mendekatkan hubungan yang retak ini. Seperti yang kau katakan, mungkin kita akan sampai pada satu sikap kekerasan. Dan ini akan sangat merugikan Lumban Wetan karena kami tidak akan mampu berbuat banyak. Jlit Heng masih mengangguk-angguk. Katanya, kita semuanya harus menyadari bahwa persoalan Ani akan berkembang menjadi semakin buruk bagi kita. Bukan saja Jlit Heng, namun anak muda Lumban Wetan itu pun menyadari sepenuhnya akan kesulitan yang dapat mereka alami. Tetapi mereka pun tidak akan dapat mengorbankan hari depan padukuhan mereka dengan memberikan air seberapa banyak yang dikehendaki oleh anak-anak muda Lumban Kulon. Kesulitan yang menghantui mereka adalah bahwa Darwerdi tidak bersedia untuk memberikan latihan-latihan kepada anak-anak Lumban Wetan, sehingga keseimbangan di antara kedua padukuhan itu tidak dapat dipertahankan. Aku akan menemui Darwerdi, berkata Jlit Heng di dalam hatinya, mudah-mudahan ia mau membantu mempertahankan keseimbangan kekuatan. Dengan demikian, maka masing-masing pihak akan menjadi ragu-ragu untuk mulai dengan tindak kekerasan. Tetapi jika keseimbangan itu bergeser, maka salah satu pihak akan dengan mudah memaksakan kehendaknya atas pihak yang lain. Tetapi di samping memikirkan pertentangan yang berkembang antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan, Jlit Heng masih harus juga memperhitungkan setiap kemungkinan orang-orang Sanggar Gading akan datang sambil membawa seorang pangeran yang akan diserahkan kepada Darwerdi, sebagian alat penukar sebutlah pusaka yang diinginkannya. Di luar sadarnya Jlit Heng menggeram, anak-anak dungu. Seharusnya aku tidak membantu Kiai Kanti menguasai itu, atau sebaiknya, aku harus menghalanginya. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Ada terbersit niatnya pula. Untuk menghancurkan saja bendungan yang mengangkut air ke sawah. Namun Jlit Heng telah berusaha untuk menekan maksudnya itu. Mudah-mudahan orang-orang Sanggar Gading itu tidak segera datang, berkata Jlit Heng di dalam hatinya, sementara itu aku mendapat kesemutan untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi di sini. Atau justru sebaliknya, pertentangan itu akan semakin meletus dan menelan kerukunan yang sudah lama menyelubungi dua padukuhan yang semula memang hanya satu. Demikianlah, di pagi hari berikutnya, Jlit Heng dengan ragu-ragu telah pergi menemui Darwerdi. Ia pura-pura tidak mengetahui persoalan anak-anak muda Lumban Kulon ketika ia memasuki padukuhan itu. Dengan ramah ia tetap menyapa kawan-kawannya dari Lumban Kulon, yang betapapun juga, oleh sikapnya yang tidak berubah maka anak-anak muda Lumban Kulon pun menjawab pula. Jlit Heng menjumpai Darwerdi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Sambil menggosok matanya ia temui Jlit Heng di serambi gondok. Apakah kau akan berbicara tentang hari-hari perkawinanmu? Desis Darwerdi. Ah, kau, sahut Jlit Heng, aku akan bicara tentang padukuhan kita. Bukan tentang diriku pribadi. Tentang air. Tentang latihan-latihan yang hanya diikuti oleh anak-anak muda Lumban Kulon, bertanya Darwerdi. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Kalanya, Darwerdi, kau dapat membantu anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan untuk meredakan pertentangan di antara mereka. Aku sudah memikirkannya.
Karena itu, aku berkeberatan untuk mengadakan latihan serupa yang khusus bagi anak-anak muda Lumban Wetan, jawab Darwerdi. Lebih dari itu akan dapat kau lakukan, berkata Jlit Heng, kau mempunyai pengaruh yang kuat atas anak-anak Lumban Kulon. Jika kau mau, maka kau akan dapat meredakan pertentangan. Anak-anak Lumban Kulon akan selalu mengikuti segala petunjukmu. Dengan mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, jadi menurut pendapatmu, kesalahan ada pada anak-anak muda Lumban Kulon. Bukan begitu. Aku juga akan berusaha untuk mengendalikan kawan-kawanku. Bagaimanapun juga mereka mengakui bahwa akulah yang pertama-tama membicarakan masalah air itu dengan orang tua yang tinggal di lereng bukit. Karena itu, maka aku mengharap bahwa anak-anak muda Lumban Wetan akan mendengarkan keteranganku. Tetapi Darwerdi menggelengkan kepalanya sambil berkata, jangan ganggu lagi aku dengan persoalan-persoalan semacam itu. Aku tidak sempat memikirkannya. Biar sajalah anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan saling berbenturan. Itu adalah salah mereka sendiri, karena mereka tidak mau berpikir dengan dewasa. Tetapi kesalahan yang terbesar justru ada padamu. Jika kau tidak berbuat apa-apa atas air itu, maka di padukuhan ini akan tetap dapat dipelihara kedamaian dan ketenangan. Sekarang keadaannya justru menjadi semakin buruk setelah kau menyalurkan air itu ke sungai dan yang kemudian diangkat ke sawah. Jlit Heng menjadi sangat kecewa. Namun ia masih mencoba, Darwerdi. Coba kau bayangkan. Jika benar-benar terjadi benturan kekuatan antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan, apakah yang kira-kira akan terjadi pada anak-anak Lumban Wetan? Kau telah membuat anak-anak Lumban Kulon kuat dan mampu berkelahi. Sementara anak-anak Lumban Wetan sama sekali tidak memiliki pengetahuan dalam olah kanuragan. Ada cara terbaik untuk menghindari benturan itu, Jlit Heng, berkata Darwerdi. Apa? Bertanya Jlit Heng. Jlit Heng, berkata Darwerdi. Anak-anak Lumban Wetan jangan berkeras kepala. Turuti saja keinginan anak-anak muda Lumban Kulon, jawab Darwerdi. Itu tidak mungkin, Darwerdi. Jika tuntutan mereka terlalu berat sebelah. Jika demikian, terserah kepadamu. Aku tidak tahu, jangan bicarakan lagi air dan segala macam persoalan yang lain, berkata Darwerdi kemudian, lalu, sudahlah, tidak berarti itu dengan aku. Aku mempunyai pekerjaan yang cukup banyak. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya ia harus kembali tanpa berhasil mendapat bantuan Darwerdi untuk meredakan ketegangan yang terasa semakin memuncak. Namun dalam pada itu, kedatangan Jlit Heng dan usaha-usahanya untuk meredakan ketegangan yang ada, justru berakibat sebaliknya. Anak-anak Lumban Kulon yang menganggap usaha Jlit Heng itu akan menghambat keinginan mereka, telah bersepakat untuk bertindak lebih jauh. Nugata, anak Kibuyut di Lumban Kulon telah mengambil sikap lebih keras. Ia tidak ingin Jlit Heng berhasil mempengaruhi suasana, seandainya ia pada suatu saat datang kepada ayahnya. Karena itu, maka sebelum hal itu terjadi, Nugata telah menemui Darwerdi untuk memberitahukan bahwa anak-anak Lumban Kulon akan segera membuka pintu air yang memasukkan air ke induk saluran air di daerah Lumban Kulon. Kau tergesa-gesa, berkata Darwerdi. Jadi antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Aku tidak senang melihat usaha Jlit Heng menemui beberapa pihak. Bukankah ia sudah menemui kau pula, berkata Nugata. Terserah kepadamu. Sudah aku katakan, aku tidak ikut campur, desis Darwerdi. Nugata termangu-mangu. Sebenarnya ia ingin membawa Darwerdi. Dengan demikian, maka tidak akan terlalu banyak yang harus dilakukan. Anak-anak muda Lumban Wetan tentu akan menjadi ketakutan dan memenuhi apa saja yang diminta oleh anak-anak muda Lumban Kulon. Karena itu, maka Nugata pun kemudian berkata, Darwerdi. Aku sama sekali tidak berniat untuk memperalat kau. Aku tahu bahwa kau sadar akan dirimu. Tetapi yang aku inginkan adalah bahwa pertentangan antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan tidak akan terlalu banyak menimbulkan keributan dan apalagi korban. Anak-anak Lumban Wetan nampaknya tidak mau mengakui keinginannya, bahkan mereka menjadi keras kepala. Kehadiranmu bersama kami tentu akan meluluhkan hati mereka, sehingga dengan demikian akan memungut korban anak-anak muda Lumban Kulon dan terlebih-lebih lagi anak-anak muda Lumban Wetan. Apapun alasanmu, jawab Darwerdi, itu berarti bahwa kau sudah memperalat aku. Sudah aku katakan, maksudku tidak begitu. Aku akan memikirkannya.
Jangan memaksa aku menjawab sekarang, desis Darwerdi. Nugata memang tidak dapat memaksanya, karena itu, maka ia pun berkata, waktunya sangat sempit untuk menyelesaikan urusan ini. Aku harap kau segera mengambil keputusan, sawah masih basah. Dan kesempatan menanam padi masih panjang. Darwerdi tidak menjawab. Dibiarkannya Nugata pergi meninggalkannya. Aku lebih senang pertentangan ini terjadi berlarut-larut, berkata Darwerdi di dalam hati, dengan demikian persoalanku kurang menarik perhatian orang. Karena itu, maka ketika ia bertemu dengan Nugata lagi, yang disanggupkannya adalah memperbanyak latihan olah kanuragan. Jika perlu setiap hari, pada saat-saat senggang. Latihan-latihan itu tentu akan menggetarkan hati anak-anak muda Lumban Wetan, berkata Darwerdi, akibatnya tidak akan banyak berbeda dengan keterlibatanku langsung dalam pertentangan itu. Nugata agak kecewa. Tetapi baginya itu lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Sehingga karena itulah, maka Nugata pun segera menghubungi kawan-kawannya untuk melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Darwerdi. Sebenarnya lah latihan-latihan yang menjadi semakin sering dan semakin mantap itu telah menggetarkan hati anak-anak Lumban Wetan. Mereka menjadi semakin cemas, bahwa pada suatu hari, mereka akan mengalami kesulitan yang gawat. Apalagi ketika usahanya untuk menghadap Ki Buyut Lumban Kulon telah dihalangi oleh Nugata dan kawan-kawannya. Kembali sajalah Jelit Heng, ancam Nugata, jika kau berkeras kepala, maka kau akan menjadi merah biru di seluruh tubuhmu. Wajahmu akan menjadi bengkak-bengkak dan kawan-kawanmu di Lumban Wetan akan menjadi semakin ketakutan, karena kami tidak hanya berbicara saja tentang keinginan kami. Jelit Heng tidak dapat memaksa. Ia masih meragukan, apakah dirinya akan mampu mengekang gejolak perasaannya, jika benar-benar anak-anak Lumban Kulon itu memukulinya. Jika demikian, maka ia akan segera diketahui, bahwa kehadirannya di Lumban bukannya tanpa maksud. Bahkan Darwerdi mungkin akan mengambil sikap lain. Karena itu ia pun mengurungkan niatnya untuk menemui Ki Buyut di Lumban Kulon. Namun dengan demikian suasana yang panas antara anak-anak muda Lumban Kulon dan anak-anak muda Lumban Wetan itu tidak dapat dikendalikan lagi. Di luar sadarnya, ketika matahari mulai bertengger di atas bukit di ujung barat, Jelit Heng berjalan dengan lesu ke bukit kecil. Ia tidak tahan lagi menyimpan gejolak perasaannya, sehingga ia pun ingin mendapat tempat untuk melupakan bebannya itu. Ia diterima oleh Kiai Kanti itu dengan lembut, orang tua itu berkata, aku mengerti kesulitan Mungger. Ya Kiai, sahut Jelit Heng yang kemudian menceritakan segala usaha yang nampaknya tidak akan berhasil. Kau harus telaten. Bagaimana jika kau dengan diam-diam memasuki kabuyutan Lumban Kulon langsung menghadap Ki Buyut, berkata Kiai Kanti. Mungkin aku berhasil. Tetapi jika setelah itu, anak-anak Lumban Kulon mendendamku dan seperti yang dikatakan oleh Nugata, mereka beramai-ramai memukuli aku, apakah aku akan dapat berdiam diri? Jelit Henglah yang kemudian bertanya. Kiai Kanti pun termangu-mangu. Pertanyaan itu memang rumit bagi Jelit Heng. Agak berbeda jika Jelit Heng dengan terus terang menyatakan siapa dirinya dan langsung akan berhadapan dengan Darwerdi karena menurut penilaian Kiai Kanti, kemampuan Jelit Heng tentu tidak berada di bawah kemampuan Darwerdi. Dalam pada itu, selagi mereka sibuk berpikir, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda. Tidak banyak. Hanya 2 ekor, yang menyusuri jalan setapak di hutan-hutan di lereng bukit itu. Siapa Kiai? Bertanya Jelit Heng. Aku tidak tahu Nger, jawab Kiai Kanti. Jelit Heng pun menjadi ragu-ragu. Namun di luar sadarnya, ia pun segera membenahi pakaiannya. Sementara Swasti yang berada di dapur pun segera melangkah masuk. Bukan karena ia ketakutan. Tetapi ia harus mendapat petunjuk dari ayahnya, apa yang harus dikerjakannya, jika terjadi sesuatu di luar kehendak mereka. Duduklah di sini Swasti, desis ayahnya, kita tidak tahu, siapakah mereka dan apakah yang ingin mereka lakukan. Swasti pun segera duduk di amben, meskipun tidak mengarah kepada Jelit Heng. Kiai Kanti yang melihatnya, menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menegurnya. Bahkan kemudian ia berkata, marilah Nger. Kita melihat siapakah yang lewat. Jelit Heng mengikuti Kiai Kanti yang berdiri di pintu. Tetapi Jelit Heng sendiri, berada di bagian dalam pintu yang sedang terbuka itu.
Dengan demikian, maka Jelit Heng tidak dapat langsung melihat dan dilihat oleh kedua orang berkuda yang sudah berada beberapa langkah saja dari pintu gubuk Kiai Kanti, dan karena itu mereka pun berhenti, karenanya. Ada juga rumah di lereng bukit ini, terdengar salah seorang dari kedua penunggang kuda itu berkata. Yang Ger, sahut Kiai Kanti, nampaknya memang agak aneh bahwa aku telah tinggal bersama keluarga kecilku di lereng bukit yang sepi ini. Tetapi agaknya hanya tanah inilah yang dapat menerima aku. Kiai Kanti berhenti sejenak, lalu, tetapi siapakah Angger ini dan apakah maksud Angger naik ke lereng bukit ini? Kami berdua adalah pemburu yang menjelajahi hutan demi hutan. Kami mengumpulkan kulit harimau, kulit kijang dan rusa. Bahkan kami pun mengumpulkan kulit buaya yang dapat kami tangkap di kedung-kedung dan rawa-rawa. Oh, Kiai Kanti mengangguk-angguk, dan Angger berdua akan berburu di hutan ini. Ya. Bukankah di hutan ini masih banyak terdapat binatang buas? Tanya salah seorang dari mereka. Masih ada Angger. Tetapi sebenarnya tidak begitu banyak lagi. Binatang buas ada di dataran di puncak bukit ini. Tetapi kadang-kadang seekor harimau juga turun sampai ke lambung bukit itu, jawab Kiai Kanti. Dan kau tidak takut? Bertanya salah sarang dan keduanya. Siapakah mereka dan apakah yang ingin mereka lakukan? Binatang buas itu tidak pernah mengusik kami sekeluarga, desis Kiai Kanti meskipun agak ragu. Dengan siapa kau tinggal di sini, Kek? Salah seorang dari keduanya. Dengan anak-anakku. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, jawab Kiai Kanti tanpa berprasangka. Kedua pemburu itu tentu akan segera berlalu, mungkin mereka akan berhenti sebentar memandang Jelit Heng dan Swasti. Namun mereka pun akan segera melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan mereka. Sebenarnya lah maka salah seorang dari mereka berdua yang masih berada di atas punggung kuda itu pun berkata, baiklah kakek tua, kami akan melanjutkan perburuan kami, tetapi karena ada gubuk di lereng bukit ini, mungkin sekali kami akan singgah 1-2 kali. Bahkan mungkin kami akan kerasan berada di lereng bukit ini sampai binatang buas terakhir dapat kami tangkap. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun ia pun berkata, terserah kepada Angger berdua. Tetapi kami tidak mempunyai tempat untuk mempersilahkan Angger berdua memasuki gubuk kami. Kedua orang itu tertawa. Kemudian salah seorang dari mereka tiba-tiba saja bertanya, di mana anak-anakmu? Kiai Kanti berpaling. Ternyata Jelit Heng masih berada di bagian dalam, sementara kedua orang berkuda itu tidak tepat berada di depan pintu, sehingga keduanya tidak sempat melihat Jelit Heng. Henti sebentar memandang Jelit Heng dan Swasti. Namun mereka pun akan segera. Marilah, berkata Kiai Kanti kepada Jelit Heng, kedua pemburu itu ingin melihat anakku laki-laki. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Kiai Kanti telah menyebutnya sebagai anaknya laki-laki. Namun Jelit Heng sama sekali tidak berkeberatan, sehingga karena itu, maka ia pun kemudian melangkah maju dan berdiri di sebelah Kiai Kanti. Namun kehadirannya ternyata telah mengejutkan salah seorang dari kedua pemburu itu. Sementara Jelit Heng pun terkejut pula melihat kehadirannya. Hampir di luar sadar mereka berdua bersamaan berdesis, kau. Kiai Kanti menjadi heran. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah kalian pernah bertemu? Bantaradi, desis pemburu berkuda yang berada di depan. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Orang itu ternyata mengenalnya. Karena itu ia tidak dapat ingkar lagi. Dengan nada dalam ia berkata, kau Semi. Ternyata kau datang begitu cepat. Semuanya akan berlangsung cepat. Tetapi agaknya kau berbuat lebih cepat lagi. Jelit Heng tersenyum. Namun yang kemudian berkata adalah Kiai Kanti, siapakah sebenarnya Angger ini? Jelit Heng memandang Kiai Kanti sejenak. Namun kemudian katanya, Kiai, apakah aku dapat mempersilahkan keduanya untuk masuk dan duduk di dalam? Jika kau sudah mengenalnya. Silahkan. Tentu aku tidak akan berkeberatan, jawab Kiai Kanti. Bukankah kalian sudah mendengar bahwa Kiai Kanti tidak berkeberatan aku mempersilahkan kalian singgah? Marilah. Ini adalah gubuk ayah angkatku, di dalam ada adik perempuanku. Tetapi Swasti sama sekali tidak berminat menemui tamu-tamu yang dipersilahkan singgah itu. Justru ia pun kemudian bangkit dan melangkah ke dapur sebelum kedua orang yang menyebut dirinya pemburu itu turun dan melangkah masuk ke dalam rumahnya.
Sesaat kemudian, maka kedua orang yang menyebut dirinya itu pemburu, menambatkan kuda mereka dan memasuki gubuk kecil diikuti oleh Kiai Kanti. Silahkan, silahkan, berkata Kiai Kanti, perabot rumah memang, hanya sebuah amben itu Mger. Silahkan duduk. Kedua orang itu pun segera duduk pula bersama Kiai Kanti dan Jelit Heng yang dikenal bernama Bantaradi itu. Aku tidak menyangka bahwa aku dapat menjumpaimu secepat ini, berkata Semi. Jelit Heng mengangguk-angguk. Jawabnya, aku pun tidak menyangka bahwa kau akan bertindak secepat ini. Bagaimana dengan kakakmu? Aku belum mendapat petunjuk lebih lanjut, desis Semi. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Kiai Kanti sambil berkata, maaf Kiai. Ternyata aku telah bertemu dengan orang yang mempunyai kepentingan sama dengan kehadiranku di daerah ini. Mungkin masalahnya belum begitu jelas bagi Kiai tetapi pada saatnya Kiai akan mengetahui segala-galanya. Kiai Kanti tersenyum sambil berkata, aku mengerti Nger. Tentu ada persoalan yang aku tidak perlu mengetahui sekarang. Baiklah. Mungkin pada saatnya Angger memberi kesempatan aku mengetahuinya. Namun tiba-tiba saja dari balik dinding terdengar suara Swasti, buat apa ayah mengetahuinya? Jika memang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan kita dan kalau menurut pendapat orang lain kita tidak perlu mengetahuinya, biarlah kita tidak mengetahuinya. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Swasti yang berada di balik dinding tidak mengetahui bahwa Kiai Kanti tersenyum dan memberi isyarat kepada Jelit Heng untuk tidak menanggapinya. Siapa? Semilah yang bertanya. Adikku, jawab Jelit Heng. Sikapmu tidak meyakinkan, terdengar suara Swasti, sebagaimana kau menyebut ayah tidak sewajarnya sebagai seorang anak. Jelit Heng tertawa. Kiai Kanti pun tersenyum. Namun mereka berusaha agar Swasti tidak mengerti dan mendengar sikap mereka. Semi menjadi heran. Namun ia pun kemudian menyadari dengan siapa ia berhadapan. Jelit Heng adalah orang yang dapat mencela putra pancala putri sehingga ia akan dapat membuat dirinya dalam 1000 macam wujud dan sikap. Dengan demikian ia pun mengerti bahwa Jelit Heng tentu bukan anak Kiai Kanti seperti yang dimaksudkannya. Karena itu, maka ia tidak bertanya lagi tentang gadis yang berada di balik dinding itu. Baiklah Semi, berkata Jelit Heng kemudian, kita akan dapat menentukan langkah-langkah yang dapat kita ambil. Tetapi sudah tentu tidak segera. Kita masih harus melihat perkembangan keadaan dan adalah satu kebetulan bahwa di daerah ini telah tumbuh satu persoalan tersendiri. Semi mengangguk-angguk. Lalu katanya, kau yang sudah lebih mengenai daerah ini. Kau akan dapat menentukan langkah-langkah yang bagimu dan juga bagiku menguntungkan. Kau dapat melanjutkan perburuanmu. Kau dapat mohon kepada Kiai Kanti untuk tinggal bersamanya selama kau berada di hutan ini jika Kiai Kanti tidak berkeberatan, berkata Jelit Heng kemudaan. Sudah aku katakan, berkata Kiai Kanti, aku tidak akan berkeberatan. Aku akan dapat memberikan apa yang aku punya. Tetapi sudah aku katakan pada bahwa gubuk ini terlalu sempit dan perabot yang ada pun seperti yang lihat sekarang. Itu sudah memadai, berkata Semi, aku adalah seorang pemburu yang terbiasa tidur di tempat terbuka berselimutkan embun. Jika demikian, terserahlah. Aku bahkan senang sekali menerima Angger berdua singgah di gubuk kecil ini, berkata Kiai Kanti pula. Swasti yang ada di balik dinding bergeremang meskipun hanya didengar sendiri. Katanya, dan aku harus tidur di dapur, beralaskan ketepe sehelai. Namun Swasti itu pun tersenyum sendiri ketika teringat olehnya bagaimana mereka ia untuk pertama kali berada di tempat itu. Tidur pada rumputan kering dan di tempat terbuka pula. Demikianlah, maka setelah beristirahat beberapa lama, Semi pun minta diri untuk mengenal hutan yang akan menjadi medan perburuannya. Bahkan sebenarnya lah bukan saja bukit berhutan itu, tetapi Lumban Wetan dan Lumban Kulon pun akan dijelajahinya menjelang kehadiran orang-orang Sanggar Gading yang akan membawa seorang pangeran yang sedang sakit. Dalam pada itu, maka Jiteng pun telah pergi juga bersama kedua orang pemburu yang menitipkan kuda mereka di gubuk Kiai Kanti itu. Sementara hutan itu pun menjadi semakin kelam. Langit masih nampak semburat merah, namun sebentar kemudian cahaya itu pun hilang ditelan oleh kehitaman. Ketika ketiganya telah berada di antara pepohonan hutan, maka mereka pun segera berhenti dan duduk di atas bebatuan. Karena sebenarnya lah bahwa Semi ingin mendengar beberapa keterangan tentang daerah itu dari Jelit Heng. Daerah ini sedang bergejolak, berkata Jelit Heng.
Kenapa? Bertanya Semi. Mereka telah disibukkan oleh air, sahut Jlit Heng yang kemudian menjelaskan persoalan yang kebetulan saja terjadi di Lumban justru pada saat persoalan pusaka yang tersembunyi itu hampir tersingkap. Aku tidak dapat berbuat kasar terhadap Darwerdi, berkata Jlit Heng kemudian, karena ia memang mengenal aku sebagai seorang anak petani. Jika pada suatu saat ia mengenali aku sebagai seorang yang lain dari yang dikenalnya sehari-hari, maka sudah tentu bahwa ia akan mengambil satu sikap khusus. Ia akan menghubungkan persoalan yang dihadapinya bersama-sama orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Pusparuri atau orang-orang dari kelompok-kelompok yang lain, dengan kehadiranku yang tersamar di sini. Semi mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti kesulitan Jlit Heng menghadapi persoalan air di Lumban. Ia tidak akan dapat dengan serta-merta berdiri di antara anak-anak Lumban Wetan untuk menghadapi anak-anak muda Lumban Kulon, tanpa menarik perhatian Darwerdi secara khusus. Semi, tiba-tiba saja Jlit Heng berkata, kau orang baru sama sekali di sini. Kau adalah pemburu yang datang dari jauh untuk mencari binatang hutan yang mungkin kulitnya akan kau jual atau alasan-alasan lain. Karena itu kau tidak mempunyai hubungan apapun juga dengan persoalan Darwerdi. Ya. Jika Darwerdi merasa bahwa ada hubungan antara kedatanganku dengan persoalan yang sedang digarapnya, maka itu merupakan pertanda kegagalanku, jawab Semi, yang kemudian bertanya, Jlit Heng, apakah kau yakin bahwa Darwerdi atau memang sebenarnya hanya seorang diri? Seorang yang berbuat seorang diri bagi dirinya sendiri. Sampai saat ini aku berpendapat demikian, berkata Jlit Heng, tetapi memang tidak mustahil bahwa ada kekuatan lain di belakangnya yang barangkali justru akan dapat mengejutkan. Lalu, apa maksudmu dengan kehadiranku sebagai orang baru sama sekali di sini? Bertanya Semi. Di samping persoalan yang akan menyangkut orang-orang Sanggar Gading, kau dapat berbuat sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi Lumban. Khususnya Lumban Wetan, desis Jlit Heng. Semi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau akan membenturkan aku dengan Darwerdi sebelum persoalan yang sebenarnya harus aku lakukan. Jlit Heng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, tetapi persoalannya akan terpisah. Dengan demikian Darwerdi pun akan menghadapi masalah yang tidak dikehendakinya sebelum persoalan yang sebenarnya ditunggunya di sini. Semi termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling kepada kawannya, maka kawannya berkata, tugas kita bukan tugas yang dapat dikerjakan sambil lalu. Karena itu, sebaiknya kita tidak berbuat sesuatu sebelum kita dapat menyelesaikan tugas yang penting itu. Semi menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia menyahut, Jlit Heng berkata, Semi, jika kau mau, mungkin kau tidak harus berbuat seperti yang kau cemaskan. Mungkin Darwerdi akan merubah sikapnya sampai persoalan yang sesungguhnya itu harus kita lakukan. Memang ada 1000 kemungkinan yang dapat terjadi atas sesuatu masalah Jlit Heng, berkata Semi, tetapi jika kemungkinan yang terjadi itu justru kemungkinan yang tidak kita kehendaki, maka kita akan mengalami kesulitan. Dengarlah, berkata Jlit Heng, aku hanya mengharap kau hadir di Lumban sebagai seorang pemburu. Yang akan kami minta kepadamu adalah sekedar memberikan latihan kanuragan kepada anak-anak Lumban Wetan seperti yang dilakukan oleh Darwerdi di Lumban Kulon. Kau dapat menunjukkan beberapa kelebihanmu, sehingga Darwerdi yakin, setidak-tidaknya membuat satu pertimbangan bahwa melawanmu akan menumbuhkan persoalan tersendiri baginya sebelum ia berhasil berbuat sesuatu dengan orang-orang Sanggar Gading. Semi masih tetap ragu-ragu. Sementara kawannya berkata, apakah keuntungan kita berbuat demikian? Kita adalah petugas yang khusus dalam masalah ini. Jika kita sudah mendapat kesulitan, apalagi justru karena itu tugas kita akan terhambat, maka kita akan mendapat kesulitan untuk mempertanggungjawabkannya. Kita akan mempunyai beberapa keuntungan, jawab Jlit Heng, terutama bahwa dengan demikian kemungkinan yang dapat timbul antara anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon akan dapat dihindari atau diperkecil. Seandainya anak-anak Lumban Kulon tetap berniat untuk memaksakan kehendaknya atas Lumban Wetan, namun Darwerdi sendiri akan membuat perhitungan yang lebih cermat. Seperti kalian, ia justru tidak ingin tugas pokoknya di sini terganggu. Apakah tugas itu dibebankan oleh orang lain atau oleh dirinya sendiri? Semi masih bimbang. Sementara Jlit Heng berkala, jika pertentangan antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan itu berlangsung juga, maka kita pun akan mengalami kesulitan dalam tugas yang harus kita lakukan. Karena dengan demikian pertentangan itu akan menarik perhatian orang-orang Sanggar Gading,
sehingga mungkin mereka akan mengambil satu sikap khusus atas peristiwa itu. Jika mereka salah langkah, kita akan dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas anak-anak muda Lumban Kulon atau Lumban Wetan. Lebih dari itu, bukankah kira juga memperhitungkan orang-orang Pusparuri, Kendali Pulih dan mungkin orang-orang Gunung Kunir, atau dari pihak manapun juga. Bahkan mungkin prajurit Damak dalam gelar keprajuritan akan langsung bertindak karena mereka tentu akan mendapat keterangan bahwa seorang pangeran telah hilang. Tidak mustahil bahwa petugas sandi yang lain yang tidak mempunyai hubungan khusus dengan kau dan Rahu telah mencium jejak pangeran yang hilang itu. Semi menjadi bertambah bimbang. Keterangan Jelit Heng dapat memberikan gambaran sedikit tentang medan yang lain yang harus diperhatikan. Aku memang harus memperhitungkan, berkata Semi kepada kawan-kawannya, jika kita akan menghadapi persoalan Sanggar Gading di daerah yang sedang bergejolak ini maka kita harus mempertimbangkan semua persoalan yang tentu akan saling terkait. Tetapi bagaimana jika hal itu justru dapat mengganggu tugas kita? Seandainya, kita sudah terlalu banyak mengerahkan tenaga sebelumnya, sementara peristiwa dengan orang-orang Sanggar Gading itu terjadi, kita tidak akan dapat berbuat banyak, sahut kawan Semi. Yang kita hadapi bukannya satu hal yang terlepas sama sekali dengan keadaan daerah sepasang bukit mati ini, berkata Semi kemudian, karena itu, anggaplah apa yang dimaksud Bantaradi ini sebagai satu usaha untuk membersihkan medan. Karena aku dapat mengerti, seandainya Bantaradi sendiri, yang selama ini dapat kita perhitungkan berdiri di pihak kita, maka mungkin sekali keadaan medan akan berubah. Kawannya mengangguk-angguk. Meskipun nampaknya ia masih belum puas dengan keterangan Semi, namun agaknya ia mulai mencoba untuk menerima pikiran Jelit Heng. Kita akan berbuat dengan hati-hati, berkata Semi kemudian. Mungkin dapat dicoba. Tetapi jika kita menemui satu peristiwa yang memaksa kita harus bersikap lain, aku berharap bahwa kita tidak terikat dengan pekerjaan ini, berkata kawannya. Ya. Aku sependapat, sahut Semi. Terima kasih, berkata Jelit Heng, aku harap kita akan segera mulai. Kehadiranmu di Lumban Wetan aku tunggu. Ingat, namaku Jelit Heng. Jangan menyebut nama lain yang dapat mengejutkan anak-anak Lumban. Baiklah. Besok pagi-pagi kami akan memasuki Lumban dengan seekor binatang buruan. Mungkin seekor harimau. Jika tidak aku dapatkan seekor harimau, aku akan membawa buruan apa saja yang dapat aku pergunakan sebagai pancatan untuk menunjukkan satu kelebihan. Terima kasih, desis Jelit Heng. Kaulah yang mengajari aku untuk bersikap sombong. Nampaknya kau memang orang berbakat untuk berpura-pura sehingga kau telah membuat aku melakukannya juga, desis Semi. Kau aneh. Kau sudah berpura-pura. Bukankah kehadiranmu yang rahasia di sini juga satu kepura-puraan? Kenapa kau tidak menyebut dirimu petugas sandi dari Demak, desis Jelit Heng? Semi tersenyum. Jawabnya, baiklah. Sepanjang kita masih tetap berbuat sesuatu bagi kepentingan Demak dan rakyatnya. Aku akan mencobanya. Besok pagi aku akan datang sebagai seorang pemburu yang harus dikagumi dan akhirnya menarik perhatian Darwerdi, agar ia membuat penilaian terhadap sikapnya atas anak-anak muda Lumban. Kau sudah memahami maksudku, terima kasih. Sekarang aku akan kembali ke Lumban Wetan. Besok aku akan mengagumi seorang pemburu yang berilmu tinggi, cerdik dan murah hati meskipun agak sombong. Semi tersenyum. Namun ia masih berkata tetapi kita harus memperhitungkan akibat yang mungkin timbul dari tingkah laku ini. Jika ternyata akan mempunyai akibat yang kurang baik terhadap tugasku, maka aku akan menghentikannya. Terserahlah. Tetapi aku juga mempunyai kepentingan sehingga aku pun akan memperhatikannya, sahut Jelit Heng. Selama ini aku akan tinggal pada orang tua di lereng bukit itu. Nampaknya ia orang yang dapat dipercaya, desis Semi. Ya. Dan kau harus mempelajari banyak hal tentang orang tua itu, jawab Jelit Heng, tetapi menurut pendapatku ia memang dapat dipercaya. Demikianlah, maka Jelit Heng pun kemudian meninggalkan Semi dan kawannya langsung turun ke padukuhannya. Tetapi ketika ia kemudian berada di gardu perondaan bersama beberapa orang kawannya, ia sama sekali tidak mengatakan sesuatu tentang seorang anak muda yang besok akan datang bersama seorang kawannya dengan membawa binatang buruan. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.